Jaehyun yang terduduk di sana terlihat masih memikirkan bagaimana bisa dia tidak menyadari serangan terakhir dari Yo Sung-eun. Dari situ, dia menyadari jika itulah perbedaan antara dia dan juga seorang raider rank S. Yo Sung-eun yang ada di sana sangat terkesan dengan gaya bertarung Jaehyun, mulai dari pengalaman pertarungan jarak dekat yang dimilikinya sebagai seorang warrior, kemampuan merapal mantra tanpa delay, hingga kecepatan penguraian sihirnya. Setelah melihat gaya bertarung Jaehyun, Yo Sung-eun berkata jika ada satu gaya bertarung yang sangat cocok untuk Jaehyun dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, hanya Jaehyun yang bisa mempelajarinya. Kemudian, mulai saat ini, Yo Sung-eun menyuruh Jaehyun untuk memanggilnya guru dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi murid pertamanya. Setelah Jaehyun kembali ke rumah, Kim Yo Jung mengajarinya teori dasar sihir melalui gambar. Dia mengajari Jaehyun tentang jenis-jenis sihir yang paling penting, yaitu sihir pertempuran, sihir buff, dan sihir penyembuhan. Sistem yang muncul di sana memberitahu Jaehyun bahwa pemahamannya tentang turunan sihir dan efisiensi sihirnya meningkat sebesar 5%. Jaehyun melihat jika sistem selalu memberitahukannya setiap kali dia mendapatkan sesuatu, seolah-olah sistem tidak ingin Jaehyun gagal dan ingin agar dia selalu berkembang. Setelah Jaehyun menjelaskan mengapa dia mengubah jalurnya dari warrior ke magician, Jaehyun tiba-tiba menemukan dirinya berada di tengah dunia lain yang gelap nan lapang. Dia seperti mendengarkan suara-suara aneh dan bertanya apakah benar dia memilih jalan ini atas kemauannya sendiri. Jaehyun meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah sebuah hayalannya dan memutuskan untuk fokus saja pada Hell Quest yang harus segera dia selesaikan. Jaehyun tak boleh kehilangan fokus, jadi dia memikirkan sesuatu yang lebih produktif seperti pil berharga yang bisa membantunya memecahkan kebuntuan perkembangannya. Singkat cerita, di Gui Lotus, Park Sung-jae dan Yo Sung-eun sedang mendiskusikan hal-hal yang ingin dia ajarkan pada Jaehyun. Park Sung-jae beralasan bahwa banyak raider yang telah mencoba, akan tetapi sejauh ini tak ada yang berhasil. Yo Sung-eun mengingatkan Park Sung-jae bahwa Jaehyun sangat berbakat dan jika ada penyihir tingkat S yang muncul di masa depan, maka sudah dipastikan jika itu adalah Min Jaehyun seorang. Yo Sung-eun juga merupakan satu-satunya penyihir di Korea yang berhasil mencapai S rank. Meski begitu, sebagai seorang healer, efektivitas sihir serangannya sangatlah lemah. Namun, dengan bakat Jaehyun yang luar biasa, ia digadang-gadang akan mampu mengguncang seluruh dunia. Dijelaskan bahwa ada sebuah item bernama pil eliksir penguat sihir. Sesuai dengan namanya, pil tersebut adalah sebuah item permanen seseorang yang telah mengkonsumsinya secara permanen. Itu adalah pil yang sangat didambakan oleh banyak magician dan Jaehyun mencoba membuat pil itu sendiri di rumahnya. Namun, sepertinya Jaehyun gagal. Dan jika dia terus membuat pil tersebut, maka dia akan membuang banyak sekali uang dan juga waktu berharga miliknya. Ia tidak bisa bertanya kepada orang lain bagaimana cara membuat pil tersebut. Karena di masa sekarang ini, tepatnya di bulan November 2020, masih belum ada yang mengetahui cara membuat pil eliksir penguat sihir tersebut. Alasannya adalah ramuan itu hanya bisa dibuat dalam kurun waktu 5 tahun. Yang berarti hanya Jaehyun sajalah yang tahu apakah yang dibutuhkan untuk membuatnya, serta langkah apa saja yang harus diambil untuk membuatnya. Sebelum Jaehyun regresi ke masa lalu, resep pil tersebut sudah dibagikan secara bebas oleh para alkemis kelas dunia. Saat memberikan resepnya, dia mengatakan bahwa memiliki ramuan pil tersebut akan dapat sangat membantu raider di seluruh dunia. Daripada terus membuat pil tersebut, Jaehyun memutuskan untuk mencari pendiri obat mujarab itu sendiri yang bernama Lee Jae-sang. Dan Lee Jae-sang di masa ini sudah menjadi siswa tahun pertama di Akademi Miles. Tanpa basa-basi, Jaehyun dengan segera menuju ke Akademi Miles untuk menemui Lee Jae-sang secara langsung. Ketika
pohon dunia, yaitu Yggdrasil muncul di dunia ini, dan tepat setelah monster keluar, beberapa orang memperoleh kekuatan kecepatan. Salah satu kemampuan tersebut dikenal dengan sebutan Quick Blade atau si pedang cepat, yaitu Lee Jae-shin. Dan orang yang akan ditemui Jaehyun kali ini adalah putra bungsu Lee Jae-shin, yaitu Lee Jae-sang. Singkat cerita, Jaehyun terlihat sudah tiba di Daegu, distrik tempat Akademi Miles berada. Jaehyun memasuki akademi dan mencari Lee Jae-sang di sana. Meskipun diketahui jika Lee Jae-sang berada di departemen tempur, namun dia tidak begitu berbakat dalam bertempur. Lee Jae-sang adalah orang yang tidak suka berkelahi, jadi kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan fasilitas yang ada di akademi. Jaehyun lalu mencarinya berkeliling kelas demi kelas yang ada di sana. Dan setelah berjalan beberapa jam, Jaehyun mendengar dan melihat beberapa siswa berkumpul di suatu tempat. Dia mencoba untuk menghampiri keramaian tersebut, dan ternyata sedang terjadi sebuah perkelahian. Jaehyun kemudian memasuki ruang kelas tempat pertarungan itu terjadi. Saat membuka pintu kelas, seorang siswa berambut hijau terlempar dan menabrak Jaehyun. Melihat situasi yang ada saat itu, bisa dipastikan jika si pria berambut hijau itu sedang ditindas oleh temannya. Tak disangka yang dibuli adalah Lee Jae-sang itu sendiri, orang yang sudah Jaehyun cari-cari sedari tadi. Sungguh nasib tak bisa ditebak. Si pembuli kemudian menarik kerah baju Jaehyun. Dia marah karena Jaehyun mengganggu perkelahiannya. Dengan pengetahuan teori dasar yang diajarkan oleh Kim Yo Jung, Jaehyun melemparkan sihir Holy Arrow atau panah suci pada pria tersebut dan langsung mengenai tangan hingga mematahkannya. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pria itu mengeluarkan pedangnya dan menyerang Jaehyun. Dengan ilmu yang didapat dari Yo Sung-eun, Jaehyun menciptakan sihir pelindung mana barrier untuk menangkis setiap serangan yang datang kepadanya. Benar saja, pedang yang digunakan untuk menyerang Jaehyun pun terlempar dari genggaman si pembuli. Jaehyun segera meraih wajah si pembuli dan menggunakan sihir Holy Arrow tepat di wajahnya. Hal itu lantas membuat si pembuli terlempar dan membuatnya jatuh pingsan. Jaehyun lalu menghampiri si pembuli sembari mengambil ramuan dan menuangkannya tepat di wajah pria itu. Jaehyun bilang ramuan ini sangat efektif, tapi tidak tahu siapa yang membuatnya. Jaehyun membawa Lee Jae-sang ke tempat di mana tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Lee Jae-sang mengira Jaehyun adalah agen ayahnya, namun Jaehyun langsung membantahnya. Jaehyun mengatakan bahwa dia tidak mengenal ayahnya. Dalam hal ini, Lee Jae-sang bertanya mengapa Jaehyun mencarinya. Jaehyun dengan lugas meminta bantuan Lee Jae-sang untuk membuatkannya sebuah obat mujarab. Namun Lee Jae-sang membantah. Dia mengatakan jika dia tidak tahu cara membuat sesuatu seperti obat mujarab. Jaehyun meyakinkannya bahwa dia adalah seorang alkemis yang baik. Jaehyun lalu mengambil botol mujarab yang kosong dan mengatakan bahwa orang yang menjual ramuan itu adalah Lee Jae-sang itu sendiri. Mendengar perkataan dari Jaehyun, pria itu sangat terkejut. Benar jika dia yang menjual obat tersebut ke pasar gelap. Namun bagaimana caranya Jaehyun bisa mengetahui informasi tersebut? Karena transaksi di pasar gelap merahasiakan seluruh transaksi dan informasi pengguna dari barang yang dijual, harga produk hingga pembelinya. Semua transaksi di sana terjadi di sistem ISIR, sehingga data pengguna terlindungi dengan aman. Karena rahasia yang terbongkar, Lee Jae-sang memohon pada Jaehyun untuk merahasiakannya, karena jika ayahnya mengetahui perbuatannya, maka dia akan mati. Jaehyun berjanji tidak akan memberitahu siapapun, karena sedari awal Jaehyun juga tidak berniat mengancam ataupun memeras Lee Jae-sang. Jaehyun hanya mencari seorang alkemis hebat yang bisa membuatkan obat mujarab untuknya. Lee Jae-sang terlihat tersentuh dengan perkataan Jaehyun tentang sang alkemis hebat. Maka dari itu, Lee Jae-sang bersedia mendengarkan apa permintaan Jaehyun.
Setelah sampai di ruang kerja Lee Jae-sang, pria itu menanyakan obat mujarab apa yang ingin dibuat oleh Jae-hyun. Jae-hyun menceritakan rencananya jika dia ingin membuat eliksir penguatan sihir, sebuah obat mujarab yang akan meningkatkan mana rider secara permanen. Tiba-tiba, kewibawaan dan aura Lee Jae-sang berubah. Dia tidak gagap. Ditambah lagi, dia bisa menebak sebagian besar ramuan untuk membuatnya hanya dengan mendengar efeknya. Jae-hyun meyakinkannya jika yang membuatnya adalah Lee Jae-sang itu sendiri, maka bisa dipastikan akan berhasil. Dia bahkan mengatakan bahwa dia berbakat dan mampu untuk membuatnya, dan kalaupun gagal, itu tidak akan sia-sia. Lee Jae-sang menitikkan air mata karena ini pertama kalinya seseorang percaya kepadanya. Sejak kecil, Lee Jae-sang adalah orang yang pemalu dan tidak memiliki bakat seperti saudara-saudaranya yang lain. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih belia dan tinggal sendirian. Dan karena itu, dia tidak bisa mendapatkan pengakuan apapun dari ayahnya. Dengan latar belakang seperti itu, bagaimana Jae-hyun bisa begitu mempercayainya? Dia tidak bisa berhenti memikirkannya, sehingga kata-kata Jae-hyun sangat menyentuh hatinya. Sudah berminggu-minggu berlalu sejak Hale memberikan kuisnya kepada Jae-hyun, dan sekarang hanya tersisa 10 hari baginya untuk mengalahkan Dungeon Boss Nightshade. Dia terus berlatih bersama Yoo Sung-eun dan memperoleh skill serta pengalaman baru yang dia latih dengan keras dan belajar banyak dari Yoo Sung-eun. Di sana, Park Sun-jae menghentikan perdebatan antara Jae-hyun dan juga Yoo Sung-eun. Dia heran melihat bagaimana ruang pelatihan yang terbuat dari logam ark yang terkenal kuat bisa dihancurkan seperti itu. Bahkan untuk menggaruknya pun butuh tenaga yang besar. Jika tidak dihentikan, maka ruang pelatihan akan hancur porak-poranda. Saat Jae-hyun merasa dirinya sudah meningkat, dia memberitahu Yoo Sung-eun bahwa dia ingin menguji semua skill yang telah dia pelajari dengan melakukan raid dungeon. Keesokan harinya, Jae-hyun datang ke ruang kerja Lee Jae-sang. Lee Jae-sang terlihat sudah menunggunya dengan tatapan yang sangat lelah, seperti seseorang yang sudah kekurangan tidur. Lee Jae-sang segera memberinya obat mujarab yang dia minta dengan sebuah kotak. Dengan cepat, Jae-hyun memakan pil tersebut. Tanpa diduga, status sihir miliknya naik sebesar 15 poin. Efeknya sangat di luar ekspektasi dari Jae-hyun. Dia beranggapan jika pil tersebut hanya akan menambah status sihir penggunanya sebanyak 5 poin saja. Namun, hal itu jika alkemis lain yang membuatnya. Dan sekarang, yang membuatnya adalah orang yang akan menjadi seorang master alkemis di masa depan. Jae-hyun terlihat berterima kasih kepada Lee Jae-sang dan kemudian pergi dari sana. Dia merasa sudah siap dan besok Jae-hyun berencana untuk menantang serta mengalahkan Nightshade. Di sisi lain, penguasa Helheim, Hel, sedang duduk di samping makhluk mirip serigala yang tampaknya adalah hewan peliharaannya. Dia memberitahu hewan peliharaannya bahwa hari ini mereka sepertinya akan kedatangan tamu yang menarik. Singkat cerita, keesokan harinya, equipment set Valkyrie yang lengkap seperti cincin, kalung, dan anting Valkyrie memberi Jae-hyun skill pasif mana extortion. Hal itu membuat semua persiapan Jae-hyun selesai. Dia berdiri di depan gerbang dungeon dengan penuh percaya diri. Setelah itu, Jae-hyun memberitahu Park Sun-jae bahwa dia siap untuk memasuki dungeon. Park Sun-jae hanya mengangguk sebagai tanda bahwa dia mengerti. Segera, Jae-hyun memasuki dungeon dan memasuki Helheim. Tempat itu tidak berubah sama sekali sejak terakhir kali dia berada di sana beberapa minggu yang lalu. Namun, ada satu perubahan yang dirasakan oleh Min Jae-hyun, yaitu mana yang mengalir di tempat itu kemungkinan besar milik Nightshade. Jika Jae-hyun berhasil mengalahkan monster itu, maka dia bisa bertemu dengan Hel lagi. Ada banyak pertanyaan yang ingin Jae-hyun tanyakan kepada Hel tentang adversary, Loki, dan juga Nornir. Jae-hyun teringat saat pertama kali Yoo Sung-eun mengajarinya bagaimana gaya bertarung seorang battle mage. Hal penting
tentang teknik itu adalah gaya bertarung hybrid yang menggunakan sihir dan serangan fisik dan belum ada yang menguasainya. Menggunakan sihir yang tidak sekuat magician jarak jauh dan kekuatan fisik yang tidak sekuat warrior jarak dekat. Sebuah teknik yang diposisikan di tengah-tengah yang tidak fokus pada satu hal. Dan itu disebut sebagai Magic Swordsman yang hanya bisa dikuasai oleh Jaehyun seorang. Dengan gaya bertarung Magic Swordsman yang dipelajarinya, Jaehyun kini bisa dengan mudah mengalahkan undead seperti Drow, Wraith, dan juga Skeleton Army. Ketika Sung Jae berdiri di luar dungeon, seorang wanita bernama Yeonju muncul dari dalam mobil. Dia belum menghubunginya sejak mereka lulus kuliah, tapi dia ada di sini sekarang dan berpura-pura datang jauh-jauh hanya untuk menemuinya. Dia mulai mengintai di sekitar area tersebut dan bertanya kepadanya apakah dia mengelola dungeon itu. Jika memang benar, maka itu adalah tanggung jawab yang tidak biasa. Dia kemudian mengeluarkan foto Yoo Sung-eun dan juga Min Jae-hyun. Wanita itu bertanya pada Sung Jae, mengapa Jaehyun terus mengunjungi Guild Lotus? Sung Jae hanya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan urusannya dan dia beranjak pergi. Di dalam dungeon, Jaehyun terlihat duduk di atas mayat para undead yang sepertinya telah ia kalahkan. Berkat beberapa hari membiasakan diri dengan gaya bertarung barunya, dia menjadi lebih leluasa untuk bergerak. Dan sekarang dia siap untuk menghadapi bos dungeon tersebut, yaitu Nightshade. Tak lama kemudian, dungeon boss muncul di hadapan Jaehyun. Aura merah kehitaman tampak tidak berubah sejak pertama kali Jaehyun bertemu menyeruak di sana. Namun, kali ini pasti akan berbeda. Dengan ekspresi wajah yang lebih santai, Jaehyun akhirnya bertemu kembali dengan dungeon boss Nightshade. Makhluk itu terlihat sangat kuat secara fisik dengan tinggi sekitar 2 meter. Dan dengan mata merah menyala, Nightshade tak berhenti menatap tajam ke arah Jaehyun. Bersamaan dengan teriakannya, Nightshade menyerang Jaehyun dengan bebas sembari menjulurkan cakarnya dan menggunakannya untuk menyerang dari jarak jauh. Namun, Jaehyun terlihat mampu menghindari serangan itu dengan melompat ke udara. Jaehyun yang telah memperkuat kemampuannya menyerang dengan skill baru yang dipelajarinya, yaitu Holy Arrow. Nightshade melangkah mundur setelah bergerak sejenak tapi berdiri tanpa luka sedikit pun. Nightshade terlihat sangat marah, oleh karena itu dia menyerang Jaehyun tanpa henti. Namun Jaehyun bukanlah orang yang sama seperti beberapa minggu yang lalu. Ia mampu memprediksi arah serangan Nightshade dan menghindarinya dengan sebuah langkah kecil, memiringkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya dengan ringan. Setelahnya, Jaehyun dengan cepat mengumpulkan mana di tubuhnya. Dia menembakkan Blitzscane ke Nightshade. Dungeon boss tersebut sedikit menangkis serangan itu dengan cakarnya yang panjang. Tapi Jaehyun mengepalkan tangannya dan terus saja mengendalikan arah rantainya. Blitzscane mulai berputar di sekitar Nightshade. Nightshade menjerit dan mengguncang tubuhnya karena serangan petir yang terus-menerus menghujamnya. Jaehyun menggertakkan giginya. Dia menyadari bahwa serangan itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Kemudian Holy Arrow melesat dari atas dan hendak mengenai mata Nightshade. Saat serangan mencapai targetnya, retakan muncul di pupil bagian dalam makhluk iblis itu. Setelah terkena serangan Jaehyun, Nightshade pun menjadi sangat murka. Makhluk itu mengeluarkan aura merah yang menakutkan. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan bahwa bos monster Nightshade telah memasuki mode Berserk. Berserk adalah sebuah skill yang dimiliki oleh sejumlah kecil monster di atas si rank dan diaktifkan secara otomatis ketika vitalitas mereka berkurang hingga kurang dari setengah. Dan itu adalah skill yang meningkatkan kekuatan dan ketangkasan penggunanya sebanyak 1,5 kali lipat. Nightshade yang telah memutuskan rantainya meraung dengan cukup keras. Di sisi lain, Jaehyun menerima notifikasi dalam bahasa rune kuno. Lalu tubuh Jaehyun seakan diselimuti aura hitam keunguan. Notifikasi dengan bahasa rune kuno berubah
dan menginformasikan bahwa Jaehyun menerima kondisi stigma kematian. Jika stigma tidak dihilangkan dalam waktu 10 menit, maka target akan dikenakan hukuman, yaitu sebuah kematian mendadak. Dan syarat untuk menghilangkan stigma tersebut adalah dengan mengalahkan Nightshade sebelum waktunya habis. Tentu saja, Jaehyun belum pernah mendengar kondisi seperti itu. Jaehyun lalu mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan skill Universal Derivation. Tapi percuma, skill Universal Derivation tidak bisa membatalkan efek stigma itu. Sesaat terlintas di benak Jaehyun kalau ada satu orang yang memberikan syarat stigma, yaitu Hell. Jaehyun sangat marah dengan campur tangan dari Hell. Namun Jaehyun sadar kalau protesnya tidak akan ada gunanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengalahkan Nightshade secepat mungkin. Jaehyun bergegas ke Nightshade dan berencana menyerangnya. Namun Nightshade bukanlah makhluk yang bodoh. Ia langsung lari dari hadapan Jaehyun dan berusaha memancing musuhnya. Nightshade kemudian berhenti dan tertawa licik. Makhluk iblis itu berteriak dengan keras, lebih keras dari sebelumnya. Jaehyun yang sedang mengaktifkan skill Light of Judgment berhasil dibatalkan akibat rawan keras dari Nightshade. Jaehyun yang gagal menahannya terkena efek debuff Fear atau ketakutan yang membuat tubuhnya tak mampu bergerak. Memanfaatkan situasi ini, Nightshade melompat dan mengayunkan sebuah hantaman berat ke arah Jaehyun. Jaehyun yang terkena terlempar jauh. Sekarang Jaehyun harus memikirkan cara lain karena jika menggunakan skill Light of Judgment, Nightshade akan mengganggunya lagi dengan skill Crowd Control Fear dan akhirnya kehabisan mana dan waktu. Jaehyun yang tenggelam dalam pikirannya sendiri menyadari sesuatu saat dia menyerang mata Nightshade. Ada kemungkinan penglihatan Nightshade saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Hal pertama yang Jaehyun lakukan adalah menonaktifkan penglihatannya dan dengan segera menggunakan skill Wind Boost yang meningkatkan ketangkasan untuk sementara waktu. Alih-alih mengejar Nightshade, Jaehyun malah berpindah ke titik buta makhluk tersebut. Saat Nightshade menggerakkan tubuhnya dan menoleh ke arah tempat Jaehyun berada, Jaehyun mengangkat tangannya dan melihat sinar keemasan dan partikel berbaris vertikal di atas tangannya. Segera skill Flash Bomb diaktifkan. Ledakan cahaya itu membutakan dan menelan Nightshade dalam cahaya yang sangat terang. Dalam waktu singkat, Blitzscane berbunyi dan segera melilit Nightshade. Jaehyun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera dia terlihat sudah berada di atas kepala Nightshade dalam sekejap mata dan ingin mengakhirinya dengan satu pukulan terakhir. Sebelum Jaehyun mendaratkan pukulan terakhirnya, Dungeon Boss tersebut berteriak dengan sangat keras. Teriakan tersebut mengundang munculnya monster level rendah seperti Skeleton Shoulder, Wraith, dan beberapa kelompok Drow yang dia lawan beberapa waktu yang lalu. Tapi Jaehyun tak terlihat bingung. Sebaliknya, dia tersenyum ketika melihat monster-monster itu berlari ke arahnya. Warna emas memenuhi mata kirinya dan aura suci segera mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Seketika, skill Sacrifice diaktifkan. Sejak monster undead muncul, Sacrifice telah berubah menjadi skill serangan. Skill Light of Judgment diaktifkan secara otomatis. Cahaya yang dipenuhi aura suci mulai turun dari langit dengan cepat mencapai tanah. Beberapa bias cahaya suci berkumpul menjadi pilar cahaya yang melenyapkan para undead dalam sekejap mata. Dalam pertarungan dengan Nightshade yang telah lama ditunggu-tunggu, Jaehyun akhirnya memenangkan pertarungan dengan hanya tersisa beberapa detik. Kemudian muncul sebuah notifikasi sistem Nornir yang memberitahukan kepadanya bahwa Dungeon Boss Nightshade telah berhasil dikalahkan. Setelah Jaehyun mengalahkan Dungeon Boss Nightshade, dia kemudian diberi sebuah gelar bernama The One Who Overcome the Trial, atau seseorang yang melewati ujian. Kemenangan ini juga sekaligus menghapus stigma kematian yang tadinya ada di tubuhnya. Jaehyun lalu menerima 300 poin status, material item bernama Nightshade Core, serta sebuah equipment Shadow Armor.
Tiba-tiba, lingkungan Jaehyun mulai pecah dan seluruh dungeon retak seperti sebuah cermin yang akan pecah. Jaehyun menemukan dirinya berada di kuil sang dewi kematian, yaitu Hel. Jaehyun terlihat bingung karena dungeon yang sebelumnya berantakan akibat pertempurannya dengan Nightshade kini telah berubah menjadi kuil yang dipenuhi kaca dan es beku. Saat Jaehyun terpaku dengan apa yang dilihatnya, sesosok makhluk mirip serigala dengan aura merah yang sangat kuat muncul di hadapannya. Saat makhluk mirip serigala itu hendak menyerang Jaehyun, Hel menghentikannya dengan memanggil namanya. Nama makhluk mirip serigala itu adalah Garmir. Hel menyuruh serigala tersebut untuk membawa Jaehyun ke kuil. Setelah diantar oleh Garmir, Jaehyun sampai di tengah kuil tempat Hel berada. Jaehyun berteriak dengan kencang agar Hel tahu bahwa dia sudah datang untuk menemuinya. Hel yang entah bagaimana sudah berdiri di hadapannya. Seorang wanita dengan tubuh setengah cantik dan setengah jahat dengan suara serak menawan. Hel lalu mengucapkan selamat kepada Jaehyun karena telah berhasil menyelesaikan ujiannya. Dia lalu memanggil Jaehyun dengan sebutan pemuda yang ditakdirkan sebagai musuh besar. Tanpa basa-basi lagi, Jaehyun bertanya apa yang mengganggunya. Apa sebenarnya yang Hel inginkan dengan memberikan Jaehyun sistem Nornir dan mengujinya dengan sebuah trial? Hel memeringkan kepalanya dan meletakkan dagunya di tangannya sambil menyeringai. Hel ingin menjadikan Jaehyun sebagai seseorang yang memiliki julukan The Great Enemy atau sang musuh besar. Hal itu dikarenakan sejak awal Jaehyun sudah terlahir dengan nasib seperti itu. Nasib untuk menjadi seorang musuh besar bagi para dewa Aesir yang agung dan perkasa. Seseorang yang akan membunuh para dewa tertinggi, yaitu Odin. Dan hal itulah yang diinginkan oleh Loki dan Hel dari Jaehyun. Mendengar penjelasan dari Hel, Jaehyun sama sekali tak mengerti apa yang dikatakan sang dewi. Hel hanya menjawab kalau Jaehyun tidak perlu mengerti dan tidak memintanya untuk mengerti. Hel tahu kalau Jaehyun pasti kesal karena Jaehyun tidak mengerti kenapa dia dijadikan seperti pion para dewa. Dengan ekspresi yang serius, Hel mengingatkan Jaehyun bahwa ini bukan hanya tentang half god yang ada di Aesir. Sambil mendorong Jaehyun ke dalam aura hitam, Hel mengatakan bahwa dunia manusia sedang menuju kehancuran karena Odin ingin semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, Loki dan Hel membutuhkan kekuatan Jaehyun untuk menjadi musuh besar agar bisa menghentikan rencana Odin. Hel juga meminta Jaehyun untuk menjadi lebih kuat dari dirinya saat ini, dan sang dewi sangat menantikan hari di mana dia akan bertemu dengan Jaehyun lagi. Setelah Hel selesai dengan perkataannya, Jaehyun yang berada dalam aura ungu kehitaman langsung menghilang dari kuil Hel. Saat membuka mata, Jaehyun menyadari jika dia telah keluar dari dungeon. Dia sangat kesal pada Hel karena tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Tak lama, sebuah notifikasi Nornir muncul di hadapannya. Sistem tersebut memberitahu jika Jaehyun berhasil mendapatkan sebuah skill pasif bernama Hell's Gift. Hadiah dari Hel adalah skill pasif bernama Hell Blessing. Skill tersebut dapat meniadakan efek dari setiap serangan pada penggunanya. Berpindah di kuil Hel, Hel tampak terlihat serius sembari bertanya pada seseorang. Dia bertanya kenapa orang itu hadir di tempatnya tanpa diundang olehnya. Sosok tersebut terlihat seperti sebuah cahaya kemasan, dan cahaya kemasan itu mengeluarkan suara seperti orang tua. Cahaya kemasan tersebut meminta maaf atas sikapnya yang tak sopan. Orang tua itu bertanya kepada Hel bagaimana rasanya bertemu langsung dengan sang musuh besar, karena Hel sepertinya menyukainya. Hel menjawab sambil tersenyum dan mengatakan bahwa Jaehyun akan menjadi musuh besar yang lebih baik dari yang dia kira. Dengan curiga, sang dewi bertanya kepada lelaki tua itu, "Apakah hanya itu yang kamu inginkan? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku, Mimir?" Ternyata sosok di balik cahaya kemasan itu adalah seorang dewa bernama Mimir. Dewa
yang mempunyai julukan raksasa kebijaksanaan. Hel kesal dengan kelakuan Mimir yang selalu menyembunyikan niatnya dalam bentuk cahaya. Hel berkata bahwa hukum kausalitas sang musuh besar sudah pasti diputarbalikkan. Tak hanya itu, mata kiri dari sang musuh besar merupakan mata Odin yang sudah dikorbankan di sumur Mimir. Setelah penjelasan itu, Hel bertanya kepada Mimir, apa sebenarnya yang direncanakan oleh Loki dan juga Mimir. Mimir meminta maaf karena tidak bisa memberitahukan rencananya, karena masih terlalu dini bagi Hel untuk mengetahuinya, karena itu adalah sebuah takdir. Mendengar jawaban Mimir, Dewi Hel tersenyum tipis karena dia sudah terbiasa menunggu. Tapi dia tidak bisa menunggu tanpa melakukan sesuatu, karena sang musuh besar saat ini masih belum berpengalaman. Menurut ramalan, sang musuh besar akan menghadapi banyak sekali halangan dan juga kendala. Karena itu, sang musuh besar membutuhkan sebuah bimbingan yang akan selalu menuntunnya pada jalan yang benar. Bahkan, ketika musuh besar mengalami rintangan terberat sekalipun, Hel akan tetap membantunya.